Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rini, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, aku kangen nabe Ustadz Haribi. Iya, ini 2 minggu. Mm, Silakan Bu Rini. Gimana? Apa itu tadi air, akar, segala macam. Pusing aku jadi. Kata tadi. Iya, kata Kang Hari gini, Bu Rini. Ini wis gak apa-apa wis dibuat filsafat aja sedikit gitu. Begini, Pak Ari. Nah, apa itu segala macam itu memang butuh perjuangan. Sudah berjuang kadang sudah kuat, kena angin goyang ya, kena angin daunnya ngebes gitu, terus goyang rontok kabeh jadi berbuah ya. Jadi kalau gitu tuh mengalami begitu kita udah berjuang mati-matian, tapi kok memenuhi satu halangan yang benar-benar kuat gitu, sehingga kita jatuh lagi ya. Nah kalau itu aku tak hibur diriku dengan surat Ali Imran 26 Pak. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki, dan seterusnya. Jadi masing-masing manusia itu kadang punya makom dewe-dewe. Saya itu Pak Ari, kepengennya itu normal. Normal itu dalam arti kata semuanya aku miliki gitu ya. Tapi punya makom itu bebannya itu rasanya itu berat. Makommu bukan di situ. Jadi makom saya itu, dan saya ya ini saya rasakan. Minta maaf kalau mencibir, kalau yang dengarkan ini mencibir. Makom saya itu hanya untuk Allah. Jadi di situ akan lebih ringan beban saya itu. Gak mikirin sing aneh-aneh gitu loh Pak Ari. Karena sudah tak perjuang apa gitu ya, rontok kabeh daunnya tambah mati ibaratnya akar-akar itu tadi. Lebih baik hanya untuk Allah, kuat, dan sebentar lagi kan antri dipanggilnya. Iya. Jadi referensi Ali Imran 26 itu jangan dilupakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Ya, atas sharingnya ya. Semua butuh perjuangan begitu. Saya teringat ini Kang, rontok ya. Tadi ada kata-kata dari Bu Rini tadi adalah rontok. Nah, ada satu pohon Kang. Ini pohon yang kuat sekali Kang, pohon jati Kang. Ini biasanya kan ada meranggas Kang. Nah, ini maknanya apa Kang kalau kita ambil ilmunya dari situ? Jadi kalau itu adalah bagian dari siklus hidupnya, akar tidak pernah putus asa. Dumeh daunnya sudah meranggas, protol kabeh terus akarnya mutung itu tidak cari air. Matilah pohon itu gitu. Karena itu bagian dari siklus kehidupan sang makhluk. Ini kita bukan bahas air, jadi bahas pohon ini. Airnya belum ketemu. Karena dia menyadari memang takdirnya harus begitu, ya dia harus jalani. Wong kui mong sakdir mau ngelakoni lakon gitu ya Mas. Orang itu cuman sekedar menjalankan peran yang harus dijalaninya. Jika memang itu adalah bagian yang harus diterimanya, maka dia harus ikhlas. Maka akarnya tadi menyadari betapa sebenarnya itu bagian dari yang harus dilaluinya. Dan dengan jatuhnya daun itu, makanya kemudian akarnya itu kan masuk di kekuatan pikiran kita. Apa isi di pikiran kita? Apakah hanya angan-angan? Apakah hanya berdasarkan akal kita saja yang kita juga bisa tertipu oleh nalar, ya kan? Denial dan lain sebagainya itu kan bentuk tipu nalar sebenarnya. Denial itu mengingkari. Kemudian bagaimana akar yang ada dalam hati kita? Apakah kita meyakini kebesaran Tuhan? Sehingga ketika kita dihadapi pada musibah, kita hanya mengatakan bahwa ini sesungguhnya datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita menjadi semakin koreksi diri. Dan sabar itu kan kata Nabi pada pukulan pertama, bukan proses reasoning. Maksud saya ketika kita jalan diincai wong gitu kan, mari mesu terus sabar, soalnya gak wani gitu kan ya. Itu kan proses reasoning. Tapi kalau kita kemudian sabar langsung mengatakan ini mungkin teguran dari Allah, ya sudah sabar saja gitu. Bukan proses reasoning. Ini adalah bentuk kemampuan
akar kita menancap dalam bahwa di sana ada sang kuasa yang saya sebut sumber kehidupan itu adalah sang pemilik kehidupan. Makanya dalam hidup ini panjangkanlah akar Anda untuk senantiasa mendekat pada sumber kehidupan, karena di sanalah sekalipun pohon Anda diguncang, sekalipun Anda akan tercerabut akarnya, itu Anda akan sudah paling tidak Anda meyakini ini bagian dari rencana Tuhan, karena tidak ada daun yang jatuh ke bumi satupun tanpa seizinnya. Kalau ini difahami dengan baik, maka hidup itu akan damai. Tidak ada putus cinta lalu bunuh diri, gantung diri di pohon tomat gitu, bisa mati loh Mas. Gantung diri di pohon tomat. Kalau pohon tomatnya di atas bukit ya kan dia bisa mati. Tapi kan pohon tomat kecil kan? Ya kecil pohon tomat itu, tapi kalau di atas bukit kan tinggi ya. Kalau dia gantung diri nyeblok gitu kan ya. Atau terjun ke dalam kobokan gitu ya kan, bisa mati kalau terjunnya dari menara tower apa namanya studio yang 50 meter towernya ya kan. Yang menarik bahwa apabila kita mampu air itu untuk bisa terbang ke langit, dia berubah bentuk menjadi uap. Ya kan, hujan itu kan bentuk dari uap air dari laut yang naik dan jadi mendung dan lain sebagainya. Jadi air kehidupan diri kita. Apabila kita menginginkan untuk bisa melayang tanpa beban, dekat dengan Sang Khalik, sebenarnya jangan banyak bawa beban yang Anda pikirkan. Sederhana saja. Monggo dicek semua para pendengar ketika panjenengan sholat, ya sudah mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian bukan di masjid, ini di rumah misalnya, HP Anda bunyi. Kira-kira Anda terganggu apa enggak? Kalau Anda sudah mulai terganggu, pikir waduh iku sapa sing telepon rek, cocok wong ngekek duit, maka Allahu Akbar Anda kalah sama suaranya HP. Itu artinya Anda belum bisa terbang tinggi ke arah sana. Semakin tinggi kita sebenarnya tidak banyak beban yang kita bawa. Karena makin tinggi banyak beban yang kita bawa, kita tidak bisa terbang. Burung itu gajah itu sekalipun diberi sayap mungkin tidak bisa terbang. Andaikan dia bisa terbang, tentu dia tidak seperti burung. Tapi kalau gajah bisa terbang, nek ceblok itu terus nyeblok ya awake dhewe lak gepeng gitu. Oke. Baik kan, kita nanti akan lanjutkan lagi tentang logika air Kang ya, tentang makna air. Logika gajah. Tadi logika pohon, sekarang air. Sebenarnya sama-sama belum selesai semua ini kan. 107,5 SAS FM Radio Inspirasi Muslim Indonesia.